masih di Haba Urung Ineng. Ya, silakan menelpon di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Saya masih bersama Dr. Aslina dan juga Kak Siti, seorang orang tua penderita virus rubella. Kak Siti, cerita lagi dong saat anaknya divonis penyakit katarak dan juga bocor jantung. Ini selama sampai usia 3 tahun 4 bulan, bagaimana melewati hari-hari yang mungkin kalau menurut banyak orang itu berat? Memang bagi kami yang udah merasakannya sangat berat. Malahan perjuangannya sangat besar untuk untuk merawat si Yazdan ini. Tapi pada dasarnya juga gimana ya? Nggak bisa saya bilang lah. Susah. Tapi semua ditanggung dengan BPJS ya? Alhamdulillah ditanggung pakai BPJS. Ketika sempat ke luar negeri pengobatannya? Sempat, waktu begitu tahu Yazdan kena katarak di usianya 3 bulan kalau nggak salah saya sudah bawa dia ke Penang, langsung ke Penang. Di sana juga kami udah ketemu sama dokter. Yazdan juga dinyatakan memang kena katarak. Mau nggak mau harus diangkat katanya. Solusi saat di pengobatan di luar negeri? Itulah kata dokter di sana, tidak ada jalan lain selain operasi. Harus diangkat katanya kataraknya dua-dua. Tidak ada jalan lain katanya. Akhirnya kami memutuskan juga untuk pergi ke Medan. Waktu balik pulang, tidak ada salah apa-apa. Cuma kami pengen check up aja dia di sana. Terus kami pulang dan sampai juga ke Medan juga menyatakan hal yang sama. Tidak ada jalan lain, Yazdan harus diangkat kataraknya dua-dua. Jadi Yazdan menjalani operasi pertama kali usia 5 bulan. 5 bulan. Dan itu operasi katarak ya? Iya. Oke, di Medan. Di Medan, di Sumatera Center. Oke, baik-baik. Setelah itu kemudian semuanya bisa berjalan dengan normal? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah normal. Perkembangannya sama dengan anak-anak yang lain kan? Sama-sama dengan anak yang lain seperti juga. Misalkan dia ikut bermain, satu lagi lucu-lucunya nih, makannya bagaimana? Tetapi si Yazdan agak kurang mau bermain ya dengan teman-teman, belum bisa untuk beradaptasi terhadap teman-teman. Dia masih suka menyendiri kayak gitu. Yazdan sendiri bisa berjalan usia berapa nih? Udah telat juga, 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan. Berbicara juga? Ya, telat juga. Telat juga. Oke. Dok, ini sebenarnya salah satu efeknya nggak sih anak sampai telat jalan, telat bicara juga, dan dia nggak mau bermain, bersosialisasi dengan lingkungan. Sebenarnya efek dari sindrom rubella kongenital ini seperti apa nih, Dok? Efeknya yang sudah kita sampaikan tadi ya, bisa salah satunya gangguan perkembangan karena memang dia menyerang otak, ya. Bisa gangguan perkembangan karena juga salah satunya juga bisa mikrosefali namanya, otaknya mengecil. Kemudian bisa yang dan derita juga bocor jantung, ya. Yang bocor jantung dan bisa menutup sendiri ya, karena memang kecil gitu. Tapi ada yang bocornya besar harus dioperasi. Kemudian bisa katarak kongenital, sudah tanam lensa, tapi harus operasi tanam lensa, dan itu butuh biaya. Walaupun ditanggung BPJS, alhamdulillah ditanggung. Cuma nanti harus beli kacamata juga, memakai kacamata, dan nanti operasinya akan berulang. Kalau dia besar, lensanya juga harus menyesuaikan nanti. Ada masa kadaluarsanya juga. Iya, harus operasi lagi gitu. Kemudian yang terakhir adalah gangguan pendengaran. Jadi si anak bisa tuli berat namanya. Tuli berat itu yang agak susah, bukan susah ya. Karena kalau seorang anak tuli, kemungkinan besar dia nggak bisa bicara. Iya, benar. Ya, karena dia nggak bisa mendengar, nggak bisa bicara. Kalau untuk tuli itu sendiri, si anak harus tanam implan koklear namanya. Jadi ditanam di dalam operasi besar situ. Operasinya sih ditanggung sama BPJS. Cuma alatnya sampai sekarang alat implannya nggak ditanggung. Dan itu harganya mahal sekali, 300 sampai 400 juta. Gitu. Saya tahu karena memang ada 2 pasien saya yang memang sudah operasi. Jadi sekarang tetap pakai alat itu dari luar ya, dan mulai harus latihan bicara. Pertama latihan mendengar dulu, karena dari sebelumnya tidak pernah mendengar suara sama sekali. Sekarang sudah mulai nanti dengan frekuensi yang diatur ya, sampai dia bisa mendengar suara pelan-pelan, dan nanti harus latih bicaranya. Jadi proses tahap rehabilitasi namanya cukup panjang. Bagaimana lagi proses beban psikis yang ditanggung oleh orang tua, beban orang tua tidak bekerja mengawani anak bolak-balik periksa gitu seperti. Jadi
memang efeknya itu kalau terkena itu hebat sekali. Kalau terkena ibu hamil, inilah yang kita cegah dengan vaksin MR gitu. Artinya ibu hamil juga boleh divaksin ya? Itu dia. Kita mencegah jangan sampai ibu hamil tertular, tapi ibu hamil sendiri tidak boleh divaksin. Tidak boleh. Vaksin MR tidak boleh pada ibu hamil karena efeknya itu teratogenik namanya, berbahaya untuk janin gitu. Tapi kita tahan dulu ya dokter ya, maaf. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Ibu? Ini Ibu Ita di Ketapang. Oke, Ibu Ita di Ketapang. Ibu ada pertanyaan atau mungkin punya pengalaman anak menderita rubella mungkin Ibu? Begini Bu, Silakan. kami ini dari seorang guru. Awalnya kami sudah komit dengan Puskesmas ingin memberi vaksin rubella ini kepada anak-anak sekolah. Lalu kemudian kami berikan surat persetujuan orang tua. Lalu orang tuanya sebagian besar itu tidak mau. Karena mendengar bahwa vaksin MR ini dari kebabian. Oke. Kehalalannya tuh enggak. Ya banyak mengatakan enggak halal gitu. Baik. Jadi pertanyaan saya, mengapa pemerintah itu tidak bekerja sama dulu, koordinasi yang baik antara pemerintah dengan majelis ulama? Sehingga kalau memang sudah komit bahwa itu halal, dikeluarkan satu peraturan bahwa itu dijamin halal, maka masyarakat ini tidak bingung lagi. Baik. Jadi sayangnya kita mendengar bahwa ini akibat tidak ada vaksin MR ini kan bahayanya besar sekali ya. Iya betul. Seperti Ibu yang di samping tadi mengatakan, anak beliau sudah pernah pengalaman. Jadi Ibu dokter, jadi kami sebatas guru hanya ya setuju tidak setuju aja. Cuman pertanyaannya, benarkah itu dari yang tidak halal gitu atau bagaimana? Oke, baik. Keakuratannya atau halal atau tidak gitu. Itu aja dok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Ita di Ketapang. Luar biasa sekali, pertanyaan sangat bagus ya. Tadi di awal sudah menjelaskan sedikit bahwasanya vaksin ini adalah mubah ya dok ya. Oke, mungkin dokter bisa lebih menjelaskan lagi bagaimana proses yang katanya isinya adalah babi dan segala macam. Silakan dok. Baik, terima kasih Bu Ita, yang saya hormati Ibu Guru. Ya memang kita untuk penyelenggaraan imunisasi di sekolah ini memang kita kerjasamanya sangat berharap dari para guru, karena memang guru yang punya sekolah seperti itu. Memang kita agak miris ya Bu ya, karena tiba-tiba di awal pelaksanaan sudah mulai lancar 3 hari pertama, tapi kemudian bermasalah. Ya alhamdulillah, saya tidak tahu miss-nya di mana. Memang itu tingkat pusat ya Bu ya. Alhamdulillah sekarang sudah keluar keluar fatwa MUI nomor 33 tahun 2018, bisa kita searching bersama. Di situ ada keputusannya yang poin 3 bisa dilihat, bahwa memang vaksin itu secara hukumnya dia haram. Secara hukumnya dia dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi. Tapi ini tidak dikatakan mengandung babi. Jadi beda, kata-katanya di situ adalah proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi. Itu banyak orang menganggap itu mengandung babi. Jadi sebenarnya gini, dalam vaksin itu ada istilahnya namanya katalisator. Kalau belajar kimia kita tahu itu fungsinya adalah mempercepat suatu reaksi. Jadi proses membuat vaksin itu sangat butuh penelitian bertahun-tahun, prosesnya itu nggak simple, nggak gitu. instan, Nggak seperti kita buat terasi semua dimasukkan ke situ, babinya dimasukkan ke situ, nggak seperti itu. Jadi enzim itu diambil sedikit saja dan itu mempercepat reaksi dari pembuatan vaksin itu. Kemudian akan difilter sampai miliaran kali dan ternyata hasil akhirnya tidak mengandung babi, gitu ya. Jadi ulama MUI akhirnya memutuskan mubah. Mubah itu dalam arti boleh, karena memang kondisi darurat. Kenapa darurat? Kondisi kita di Indonesia ini sangat banyak penderita campak. Kita nomor 6 di dunia loh. Nomor 6 di dunia yang dengan penderita campak sangat banyak.
Penderita rubella di Indonesia sangat banyak. Penderita sindrom rubella kongenital itu hampir 3.000-an di Indonesia. Di Aceh juga seperti itu, campak itu banyak sekali, rubella juga banyak. Sekarang penderita sindrom rubella kongenital udah mulai banyak juga gitu ya. Jadi kalau Ibu katakan kenapa itu tetap dipakai, kita sudah berpegang pada ulama, Bu. Kalau dikatakan mubah ya kita ikutin bahwa itu boleh digunakan, kita pakai gitu. Kenapa ulama tidak mengeluarkan sertifikat halal? Karena memang prinsipnya tadi karena bersinggungan istilahnya, tapi betul. Dalam hukumnya itu mubah. Kita bisa berpatokan ke negara lain yang sudah memakai vaksin ini sejak puluhan tahun yang lalu, seperti Arab Saudi itu sejak tahun 78 sudah pakai. Arab Saudi, Iran, Qatar ya, mereka sudah pakai sejak awal gitu. Dan vaksin ini mereka di sana bisa mengeluarkan sertifikat halal gitu. Jadi untuk di dunia Ibu cuma ada 3 negara yang bisa memproduksi vaksin MR. Yang satu India, yang kita pakai sekarang India. Diimpor dari India. Yang kedua Cina. Cina itu tidak lulus uji rekomendasi WHO, makanya tidak boleh pakai gitu ya. Yang ketiga Jepang. Jepang itu vaksinnya cuma boleh untuk mereka sendiri, jadi mereka tidak ekspor, jadi pakai untuk sendiri. Jadi itulah alasannya kenapa kita pakai vaksin dari SII, Serum Institute of India. Itu yang kita pakai untuk di Indonesia. Ada juga yang bertanya kenapa kita nggak pakai yang halal dan suci? Belum ada gitu, belum ada. Kalau ada kita pakai gitu. Kenapa kita pakai yang haram? Untuk apa kita pakai yang mengandung bersinggungan dengan babi? Kalau ada yang betul-betul halal gitu kan? Tapi belum ada, makanya kita pakai. Kita sangat berharap semoga ke depan ditemukan Bio Farma bisa lakukan penelitian sehingga dihasilkan vaksin-vaksin MR yang memang betul-betul halal dan suci. Mulai sekarang sudah mulai penelitian pelan-pelan. Tapi masalahnya membuat vaksin itu nggak kerjaan gampang. setahun, 2 tahun, kerjaannya berpuluh tahun seperti itu. Sedangkan kondisi kita dengan penyakit yang sangat banyak sekarang ini tidak bisa menunda lagi gitu. Makanya diberikan dulu vaksin MR yang ada. Oke, baik Ibu Itari Ketapang. Ya, mudah-mudahan sangat jelas ya Ibu ya. Memang yang namanya guru, mereka hanya mengikuti arahan ataupun peraturan dari pemerintah yang ditetapkan ya Dok ya. Tetapi saya sering sekali menerima broadcast ya dari mana saja yang mengatakan bahwasanya vaksin ini adalah haram karena mengandung babi. Kemudian mereka membebek, mengajak orang lain untuk jangan divaksin. Ini salah besar ya Dok ya. Jadi kalau memang anak Anda tidak mau divaksin, cukup anak Anda saja. Jangan mengajak orang lain. Jangan mengajak orang lain lagi ya. Jadi kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Yang penting kita ikhtiar nih Dok sebenarnya ya. Segala sesuatu yang vaksin tadi tersebut dari bahan yang katanya haram, kemudian diolah, diproses melalui jalan yang halal, artinya diperbolehkan atau mubah ya Dok ya. Oke. Ada lagi pertanyaan, silakan lang menelpon ya, nomor teleponnya masih tertera. Dan saya ingin bertanya lagi ke Kak Siti. Kak Siti, anaknya pernah nanya apa nih? Sekarang udah bisa ngomong ya? Udah Dia mulai. pernah nanya apa lagi gini ya? Gimana nih Kak? Ngomong sih dia banyak ikutin kata-kata kita ya. Kalau misalnya ngomong secara itu dia belum terlalu, paling ngomong-ngomong biasa aja. Tapi kalau misalnya banyak ditiru dari kita biasanya. Misal apa kita bilang, misal makan nasi, dia bilang juga gitu. Dia pernah nanya nggak, Mah ini kenapa nih mata adik begini-begini gitu? Itu belum ya? Belum connect ke situ. Atau mungkin dia merasakan bahwasanya ada yang nggak beres nih. Tadi sempat cerita juga katanya kalau memang ada satu keramik ubin yang warnanya beda, dia jadi ada rasa takut untuk agak kayak gitu. Misalkan lantainya tuh kan sama warnanya, tapi tiba-tiba kalau misalnya ada yang warnanya sedikitnya beda, dia kayak takut untuk melangkah. Goyah gitu goyah kayak mau maju nggak gitu, takut. Harus ada pegangan gitu. Dia pernah ngomong gitu, ini apa, bagaimana gitu? Ada kadang belum bisa sih, belum nanya-nanya kayak gitu, belum. Paling cuma nanti makan nasi kayak gitu mungkin. Saya pengen tahu lingkungan keluarga menerima kondisi Yazdan seperti itu gimana? Alhamdulillah saya bersyukur. Alhamdulillah keluarga juga menerimanya dengan sangat tabah ya. Sampai kami melewati ini semua, alhamdulillah keluarga pun mendukung, sangat mendukung dari awal Yazdan sakit sampai sekarang. Alhamdulillah keluarga lah yang support kami. Iya, tadi saya sempat lihat fotonya, ganteng sekali lah anaknya ya. Saya pasti pernah saya posting tuh di Facebook saya. Udah izin Siti. Udah izin.
Oke. Mirip Korea ya. Mirip Korea, benar. Orang bilang gitu juga. Tadinya sih pengennya diajak ke sini Iya, ya, Dok, ya. Jadi tidur. masyarakat juga melihat bahwasanya oh beginilah ternyata pasien yang menderita rubella, dan tadi juga bocor jantung. Ini Iya. dia sembuh begitu saja tanpa ada pengobatan lain, gimana nih? Emang sih waktu dia mengalami kebocoran jantung, waktu beberapa minggu ya dia periksa, dokter juga sempat mengatakan apabila yang terakhir ini pemeriksaan di eko, apabila nanti ini yang terakhir tidak menutupi, berarti dia seumur hidup nggak akan tertutupi, payah untuk dia besar. Tapi kalau apabila ini menutupi, berarti dia tidak ada masalah untuk kedepannya. Tapi alhamdulillah pas 2 kali atau nggak salah saya 3 kali di eko sama dokter, alhamdulillah yang pemeriksaan terakhir itu jantungnya menutupi. Alhamdulillah Bocornya sudah tertutup. Benar-benar. Nah tadi terkait juga isu beberapa kasus yang katanya ketika divaksin rubella anak menjadi lumpuh ya dok ya, banyak ya kasusnya, kemudian menyalahkan dari vaksin tersebut ini harus harus mengulang lagi untuk cek ya dok ya. Jadi jangan sampai menyalahkan vaksin MR. Ya. Diinvestigasi dulu. Investigasi dulu, harus dicek and rechecknya dulu ya. Ya dok, tadi ibu hamil ini tidak boleh divaksin. Iya. Kemudian pencegahan apa yang bisa dilakukan untuk ibu hamil? Ini yang paling target biasanya yang paling banyak terserang ini bagi ibu hamil atau bagaimana? Jadi gini, ibu hamil itu nggak boleh divaksin karena memang efek vaksin itu teratogenik, tadi saya katakan berbahaya untuk janinnya. Caranya adalah kita memvaksin pada anak-anak yang memang menjadi sumber penular. Sumber penular itu atau yang paling sering menderita itu adalah anak usia 9 bulan sampai 15 tahun. Iya. Makanya kenapa sasaran sekarang adalah usia segitu. Jadi kalau kita berikan vaksin untuk anak-anak ini, kita tujuannya adalah untuk mencegah penyakit campak rubella. Kemudian kita ingin memutuskan mata rantai atau penularan antara sakit campak dan rubella ini, dan kita mencegah lahirnya anak-anak dengan sindrom rubella kongenital. Kenapa pertanyaannya kenapa nggak ibu hamil? Karena emang ibu hamil nggak boleh. Kenapa anak-anak ini? Karena emang anak-anak ini sumber penular gitu. Kalau di antara misalkan kita dalam keluarga aja ada ibu hamil dan ada anak-anak menderita rubella, itu kemungkinan besar akan tertular si ibu hamil. Nah, apakah juga di kehamilan kemudian si ibu masih juga dikatakan dia terserang virus rubella? Itu butuh pemeriksaan nanti, butuh pemeriksaan dan nanti diperiksa darah segala macam. Bisa jadi juga normal kembali ya dok ya? Bisa normal kembali. Oke, kadang juga ada ketakutan untuk ibu misalkan Hamil. ini Kak Siti sempat nggak ngerasain takut nih jangan-jangan nanti begini-begini lagi gitu ya? Sempat takut sih, Tapi udah periksa ya? tapi Udah periksa dan semuanya hasilnya bagus. Bagus. Oke, dok, ini tadi sudah dijelaskan masalah vaksin. Saya ingin tahu selain anak-anak, siapa saja yang harus mendapatkan imunisasi MR? Kalau untuk sekarang di bulan Agustus September, dan untuk kita di Aceh nanti akan ditambah sampai Oktober. Karena memang polemik kemarin ya sempat. Jadi capaian untuk Aceh masih paling rendah. Aceh Iya, betul. merupakan negara. Kok jadi negara ya? Ya, Aceh, nggak apa-apa. Nanggro Aceh maksudnya. Aceh menjadi provinsi yang memang sangat sedikit isi cakupannya, makanya kita ditambah sampai Oktober nanti. Jadi sasarannya memang anak 9 bulan sampai 15 tahun. Nanti sesudah Oktober nanti vaksin MR ini akan menjadi imunisasi rutin, menggantikan vaksin campak. Dulu kan campak itu usia 9 bulan, 18 bulan sama kelas 1 SD. Nanti campak itu nggak ada lagi. Vaksin campak sudah ditarik, diganti dengan vaksin MR ini yang akan diberikan untuk usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Oke, baik. Nah, memang kita harus mencegah terlebih dahulu daripada nanti kita melihat perkembangan anak-anak kita yang tidak normal ya dok ya. Tadi seperti contohnya sudah Kak Siti, dan juga saya yakin sekali masih banyak orang tua di luar sana yang mendapati mungkin ada kelainan terhadap anaknya, tetapi ini tidak tahu mau curhat ke siapa. Ada yang kurang tahu juga bagaimana rubella itu ya. Jadi memang para ibu juga harus pintar searching ataupun googling ya. Om Google-nya juga sudah banyak sekali menjelaskan apa itu rubella, vaksin, dan bagaimana pencegahannya dan segala macamnya. Kalau memang informasinya masih kurang, Anda bisa langsung konsultasi dengan dokter. Ini dokter khusus dokter anak berarti ya dok ya? Atau bisa? Vaksin MS banyak dokter anak. Oke, bawa anak Anda untuk Puskesmas, bagian imunisasi juga mereka sudah ngerti. Ke dokter aslinya juga bisa nih. Ya, dok, ini Anda selaku sekretaris IDAI
Ikatan Dokter Anak Indonesia. Bagaimana sosialisasi dokter anak ke seluruh lapisan masyarakat? Ya. Jadi sebenarnya sosialisasi itu sudah kita jalankan sebelum Agustus dulu, ya. Sebelum bulan Agustus kita sudah sosialisasi ke semua masyarakat, ya, bekerja sama dengan dinas kesehatan. Bagi itu ke sekolah, kita diundang ke sekolah maupun ke kabupaten-kabupaten kita hadir semua. Banyak tim yang disebar ya, Dok, ya. Oke, baik pemirsa. Semakin hot pembicaraan kita tentang rubella, memang nggak ada habisnya juga, apalagi yang ngomong ini para ibu-ibu ya, Mbak Rempong nih jadinya ya. Oke, baik, kami akan segera kembali di Haba Urung Inang, jangan kemana-mana.